Kita mulai kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan materi kita yaitu bab 4 atau bagian 4, yaitu tentang bentuk organisasi usaha. Ya. Jadi ini sudah ke bab 4 ya materi kita. Silakan kalian simak dengan baik ya apa yang Ibu jelaskan. Dimulai dengan manajemen dan organisasi. Kalian sudah belajar ya tentang manajemen dan organisasi. Apa itu manajemen? Manajemen adalah alat mencapai tujuan melalui orang lain, ya. Atau kalau dari kata manajemen sendiri itu adalah manage ya atau mengelola. Nah, jadi dalam mengelola suatu usaha kita tidak mungkin mencapai tujuannya sendiri, tetapi kita pasti memerlukan orang lain sehingga tujuan tersebut bisa tercapai sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian organisasi itu sendiri adalah tempat untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, jadi wadah atau tempat sehingga tujuan yang ingin dicapai di pengertian manajemen tadi itu harus ada tempat, ada wadahnya. Nah, tempat atau wadah tersebut disebut dengan organisasi. Kita teruskan. Dalam menjalankan kegiatan manajemen harus ada yang namanya fungsi-fungsi manajemen ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa manajemen adalah mengelola perusahaan ya dengan menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Nah, jadi tidak mungkin bisa dijalankan yang namanya manajemen kalau tidak kita terapkan apa yang namanya fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen sendiri ada yang membaginya atas 4 bagian, ada yang membaginya atas 5 bagian. Nah, untuk yang 4 bagian seperti yang ada di slide ya, itu yang biasa disebut singkat dengan POAC ya, atau POAC atau POAC, itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling ya. Nah, kemudian kalau membaginya jadi 5 bagian untuk fungsi manajemen, berarti yang nomor 3 ini yang dibagi 2 ya, yang lainnya sama. Jadi selalu mulai dengan planning, organizing, kemudian actuating ini dibagi 2 ya, yaitu koordinasi dan pengarahan. Kemudian yang keempatnya tetap controlling atau pengawasan. Jadi pada dasarnya sama saja. Ada yang menjadikannya satu, yaitu penggerakan atau actuating. Ya, nah apa itu, ini Ibu jelaskan dulu ya. Apa itu planning? Planning adalah perencanaan ya. Perencanaan ada 2, ada perencanaan jangka pendek, ada perencanaan jangka panjang. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah sesuatu yang kita putuskan sekarang untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Nah, waktu yang akan datang tuh ya terserah, misalnya 1 jam ke depan, kemudian 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, 1 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Itu semua disebut dengan perencanaan. Tapi kalau yang namanya perencanaan secara pribadi, bisa saja kita membuat perencanaan dalam jangka pendek, misalnya sejam ke depan, sehari ke depan ya. Tapi kalau misalnya perencanaan di perusahaan itu dibuat dalam waktu yang cukup panjang ya. Jadi bisa per bulan atau biasa per tahun. Nah, itu untuk perencanaan. Yang pasti segala sesuatu yang kita putuskan sekarang untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang itu disebut dengan perencanaan. Misalnya sekarang sudah memutuskan bahwa kita harus menambah mesin misalnya. Maka itu bisa kita rencanakan misalnya setahun ke depan ya. Karena kita sudah mulai maju usahanya, dananya sudah cukup, kita mau membeli tambahan mesin atau peralatan. Nah, itu bisa kita rencanakan dari sekarang, mulai dari menyiapkan dananya, kemudian keputusan apakah membeli mesin itu dengan kredit atau dengan cash ya.
kemudian jenis mesinnya, kapasitasnya, kemudian bagaimana, mesin itu diletakkan ya di pabrik, itu penting ya, itu semua harus kita rencanakan. Kemudian apakah dengan membeli mesin kita juga harus menambah tenaga kerja misalnya, karena yang menggerakkan mesin itu adalah manusia. Nah, itu disebut dengan perencanaan. Walaupun, eee, kita belum melaksanakan, tapi harus detail apa yang sudah kita rencanakan. Sehingga pada saat kita melaksanakan itu menjadi lebih mudah ya. Dalam manajemen tidak mungkin ada suatu, kegiatan itu tanpa ada perencanaan, itu tidak bisa. Tidak bisa tiba-tiba saja kita harus menambah mesin, tiba-tiba saja kita harus menambah tenaga kerja misalnya, tiba-tiba saja kita harus menambah jumlah penjualan, itu tidak bisa, harus semuanya direncanakan. Itu yang namanya manajemen ya. Berarti kalau kita tidak membuat perencanaan itu, berarti kita tidak, menerapkan yang namanya manajemen di dalam perusahaan, ya. Sementara manajemen ini sangat penting untuk pengelolaan perusahaan supaya bisa berkembang lebih baik. Yang berikutnya adalah organizing atau organisasi ya. Nah, organisasi sangat penting juga diterapkan di perusahaan. Tadi dikatakan organisasi adalah wadah atau tempat untuk menjalankan fungsi manajemen tersebut, atau wadah atau tempat untuk menerapkan, bagaimana tujuan kita itu bisa tercapai dengan menggunakan orang lain. Karena namanya orang banyak tuh harus diorganisasi, semuanya diatur ya. Mulai dari tugasnya, mulai dari tanggung jawabnya, mulai dari wewenangnya, sehingga tidak tumpang tindih antara tugas yang satu dengan tugas yang lain. Jadi, di dalam perusahaan juga ada aturan, apa saja yang menjadi tugas kita, kemudian tanggung jawab kita seperti apa, kemudian wewenang kita seperti apa, ya. Kemudian organisasi sendiri pengertiannya adalah 2 orang atau lebih ya, yang bekerja sama, baik dengan peralatan ataupun tanpa peralatan, untuk tujuan yang sama. Jadi tidak bisa tujuannya beda-beda ya. Kalau misalnya dalam suatu organisasi ada yang mengatakan bahwa dia adalah anggota organisasi tersebut, tapi dia tidak mau bekerja sama. Nah, itu berarti bukan anggota organisasi. Atau dia mau bekerja sama tapi tujuannya beda, itu juga bukan organisasi. Maksudnya dengan peralatan atau tanpa peralatan ya, misalnya organisasi di kampus itu kan organisasi juga tanpa peralatan. Tapi kalau di perusahaan, hubungannya dengan kewirausahaan, maka organisasinya harus, dengan menggunakan peralatan. Ada peralatan ya, mulai dari peralatan produksi, kemudian peralatan yang lain misalnya komputer dan lain sebagainya. Dan harus lebih dari 1 orang, 2 orang atau lebih. Karena kalau 1 orang saja tidak disebut dengan organisasi. 2 orang sudah bisa disebut dengan organisasi. Kemudian yang ketiga adalah actuating, penggerakan, atau tadi bisa dibagi 2, pengarahan dan koordinasi ya. Nah, jadi kan kalian sudah tahu ya bahwa pada dasarnya sama saja. Penggerakan ini adalah fungsi pimpinan yang sangat berperan, ya. Jadi pimpinan harus menggerakkan, bisa menggerakkan anak buahnya supaya bisa bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Harus ada pengarahan ya dari pimpinan bagaimana melaksanakan tujuan tersebut, harus ada contohnya sehingga anak buahnya mengerti. Kemudian juga harus saling berkoordinasi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Karena tidak mungkin satu bagian itu, berdiri sendiri itu tidak mungkin, ya. Jadi harus saling bekerja sama. Misalnya bagian keuangan, bagian pemasaran, operasional ya, itu saling bekerja sama. Teruskan adalah controlling ya atau pengawasan. Nah, untuk pengawasan ini adalah bagian, terakhir dalam manajemen. Jadi sangat perlu apa yang sudah kita laksanakan itu harus diawasi, karena ini adalah bagian, yang terakhir dalam manajemen. Selalu dimulai dengan perencanaan dan selalu diakhiri dengan pengawasan, ya. Pengawasan ini pada dasarnya untuk evaluasi, apakah yang sudah kita rencanakan
itu sesuai dengan yang kita jalankan, ya. Kalau tidak ada pengawasan, berarti kita tidak bisa mengetahui ya, apakah sudah jalan atau tidak. Kita merasa betul saja, kita merasa jalannya, sesuai saja, tetapi ternyata banyak masalah ya. Nah, jadi kalau ada pengawasan kan jadi diketahui lebih cepat, dan kalau diketahui lebih cepat juga untuk diatasi. Karena dari hasil pengawasan tuh ada 2, ada yang hasilnya sesuai, ada yang tidak. Nah, kalau sesuai kan bisa ditingkatkan atau lebih lanjut lagi ya, ditindaklanjuti. Tapi kalau hasilnya tidak sesuai, berarti harus kita perbaiki. Jadi sangat penting apa yang namanya pengawasan, controlling, atau evaluasi. Kita teruskan bentuk struktur organisasi ya, mulai dari ini contoh saja, bentuk struktur organisasi itu, macam-macam ya, eee, yang penting dia dalam, berupa bagan, kemudian di situ ada, eee, jabatan-jabatan ya yang paling tinggi misalnya direktur, kemudian ada 2 bagian di perusahaan tersebut, bagian A dan bagian B, dengan dipimpin oleh manajer, manajer A dan manajer B. Kemudian staf manajer itu ada membawahi pekerja-pekerja di bawahnya, ya. Kita teruskan, ini juga contoh organisasi, namanya organisasi fungsional ya. Ini direktur, kemudian manajer keuangan, pemasaran, SDM, operasional. Operasional sama dengan produksi ya, bagian produksi. Nah, di bawah manajer ini ada yang namanya, pekerja masing-masing. Nah, jadi ini yang sederhana. Jadi mungkin ini lebih tepat untuk diterapkan dan ini contohnya juga sesuai ya, bahwa dalam satu perusahaan tuh ada bagian keuangan, ada bagian pemasaran, ada bagian SDM, ada bagian operasional. Setiap bagian nanti di bawahnya ada, pekerja masing-masing, ya. Mungkin ada di sini ada wakil manajer, kemudian ada, bagian keuangan misalnya ya, ada bagian pembukuan, ada akunting ya, itu terserah sesuai dengan, keperluan perusahaan. Biasanya makin besar perusahaan, itu bagiannya makin banyak ya di bawahnya. Tapi kalau perusahaannya baru berdiri ya ini bisa merangkap juga. Jadi dia merangkap sebagai bagian SDM, sumber daya manusia, kemudian dia juga merangkap sebagai keuangan misalnya, itu bisa saja terjadi. Nah, operasional adalah yang berproduksi, kemudian manajer pemasaran ini adalah yang memasarkan produk tersebut kepada konsumen. Pertimbangan penentuan organisasi ya, apa saja sehingga kita harus memutuskan bagaimana bentuk organisasi yang akan kita jalankan. Yang pertama adalah tujuan dan bentuk badan usaha perusahaan. Apa tujuannya? Bagaimana bentuk badan usahanya, ya? Kemudian jumlah tenaga kerjanya berapa? Nah, makanya makin besar jumlah tenaga kerja biasanya bentuk organisasinya atau strukturnya itu makin, lengkap ya bagian-bagiannya. Tapi kalau tenaga kerjanya hanya sedikit, maka tadi, ada perangkapan-perangkapan jabatan, apalagi kalau perusahaan itu baru berdiri. Kemudian jumlah aktivitas ya, apa saja yang diperlukan di perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya masih kecil, hanya 2 3 orang karyawan ya mungkin, eee, tadi MSDM, sumber daya manusia itu bisa gabung dengan keuangan misalnya. Nah, itu bisa disesuaikanlah dengan jumlah tenaga kerja yang kita miliki. Kemudian fleksibilitas yang namanya organisasi itu menyesuaikan atau fleksibel ya, tidak bisa kaku, harus seperti ini, tidak boleh seperti ini itu tidak ya. Jadi sesuai dengan kondisi. Misalnya, makin besar organisasi, tenaga kerjanya makin banyak, maka kita punya struktur organisasi itu bisa berkembang. Makanya ini disebut dengan fleksibel. Kemudian efisiensi, jangan ada pemborosan ya, harus efisien, jadi jangan terlalu banyak tenaga kerja, sementara yang diperlukan tidak banyak, sehingga nanti ada tenaga kerja yang menganggur, ya. Kita teruskan. Nah, sudah habis ya ternyata ya. Nah, ini
Jadi ini beberapa hal ya di bab 4. Nah, kita teruskan ya ke bab 5. Menilai kebutuhan usaha. Nah, jadi ini bagian 5 sudah menilai kebutuhan usaha. Apa itu kebutuhan usaha? Hal-hal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendirikan dan menjalankan usaha dari awal hingga perusahaan beroperasi. Itu yang disebut dengan kebutuhan usaha. Jadi apa saja yang kita perlukan ya dari awal kita menjalankan sampai nanti organisasi ini benar-benar sudah bisa jalan. Kemudian biaya yang kita perlukan untuk kebutuhan usaha tersebut yaitu biaya prainvestasi, ini sebelum dijalankan usahanya, ada biaya-biaya pengurusan ya, untuk usaha kemarin dijelaskan kita harus, ada surat keterangan misalnya dari kelurahan, kemudian ada izin usaha dan lain sebagainya. Kemudian aktiva tetap yang harus kita beli, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Kemudian biaya operasional ini adalah, setelah kita sudah menjalankan usaha, maka akan muncul-muncul biaya operasional ya. Misalnya kayak biaya gaji karyawan, kemudian juga bayar listrik, biaya pemeliharaan mesin, kemudian air bersih ya, telekomunikasi, kemudian, beli bahan baku dan lain sebagainya. Itu akan muncul setelah kita sudah menjalankan usaha tersebut. Nah, ini contoh perhitungan, misalnya biaya prainvestasi, biaya pengurusan adalah 20 juta. Kemudian kita harus, membeli atau menyewa aktiva tetap ya, misalnya kita harus nyewa ruko selama 5 tahun, 40 juta. Kemudian kalau ini menyesuaikan ya, nanti kalau kalian membuat sendiri ini menyesuaikan. Kalau dia franchising, misalnya kita memakai merek yang sudah terkenal, maka, eee kita harus bayar ya, berapa tahun kita, menyewa franchising tersebut atau memakai nama perusahaan yang besar tadi. Kalau tidak ada bukan perusahaan franchising berarti tidak ada biaya selama, 5 tahun. Kemudian prasarana ya, misalnya contoh saja papan nama, mobil, motor ya, apa saja yang diperlukan, truk misalnya, sarana dan perlengkapan lainnya 10 juta. Sarana perlengkapan nih bisa misalnya kayak perlu rak untuk memajang ya, kemudian sarana-sarana di toko kita, misalnya ada gantungan, kemudian ada wallpaper supaya lebih cantik ya, untuk misalnya untuk spot foto dan lain sebagainya, kalau memang misalnya kafe ya. Nah, ini terserah nanti kalian, sesuaikan dengan usaha yang kalian jalankan. Kemudian AC, nah ini kalau kita perlu AC ya, ya makanya ini menyesuaikan biaya peralatan kantor, meja, kursi ya. Nah 200 buah misalnya kalau, lebih banyak yang kita perlukan. Perusahaannya sudah besar ini biasanya untuk, pelayanan ya, misalnya kita menjual barang, kemudian banyak pelanggan yang datang sehingga mereka harus duduk sehingga memerlukan kursi yang banyak. Tapi kalau kursi kerja aja kan menyesuaikan dengan banyaknya meja ya, disesuaikan. Kebutuhan investasi, dana yang tersedia misalnya kita punya dana 500 juta, kebutuhan investasi kan 749 juta. Karena kita punya dana 500 juta, maka kita harus meminjam dari pihak luar sebesar 249 juta ya. Nah, ini minjamnya dari perbankan kah, atau meminjam dari koperasi, dan lain sebagainya. Jadi menyesuaikan nanti ya. Nah, nanti Ibu minta kalian membuat, contoh perhitungan ini ya, untuk kebutuhan investasi, tapi disesuaikan dengan, usaha yang kalian jalankan dan keperluan apa saja yang harus kalian lengkapi dalam rangka menjalankan kegiatan usaha tersebut, ya. Nah, ini sudah selesai, bagian 5 juga tidak banyak ya isinya.
Ibu tutup dulu, nanti silakan kalau ada pertanyaan lah. Sampai sekian materi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian mengerti dan memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih.